Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Umi Arinaku, channel ibu rumah tangga dengan video sederhana dan apa adanya. Semoga teman-teman gak bosen ya. Di video kali ini aku akan membagikan beberapa hal yang bisa bikin toko kita itu bangkrut ya. Yang pertama atau basicnya yaitu kita itu mau usaha, kita itu harus punya ilmu ya teman-teman. Kalau kita belum punya ilmu, kita bisa teridentifikasi bangkrut atau rugi ya teman-teman. Dan pengalaman dalam mengelola toko itu lumayan penting ya teman-teman, karena pengalaman dalam mengelola toko itu adalah hal paling dasar. Kalau kita tidak punya pengalaman, maka kita itu akan sangat rawan sekali, bahkan sangat besar kemungkinan toko kita itu bisa bangkrut. Kalau nggak bangkrut ya pasti rugi gitu ya teman-teman. Contoh, teman-teman entah mau usaha toko, entah usaha gorengan dan lain-lain, mau punya modal 10, 2 juta, 5 juta, bahkan 100 juta. Kalau kita mau mendirikan usaha, kita tidak punya pengalaman, maka kebanyakan akan rugi. Soalnya aku buka toko suku ini juga tanpa ilmu dan tanpa pengalaman ya teman-teman. Kirain aku toko sembako sama toko baju itu hampir sama ya, ternyata beda teman-teman. Karena aku dulu kerja di toko gitu-gitu aja, kirain aku tuh cuma modal ramah, baik, terus laku deh. Tapi kalau toko sembako ternyata itu menurut aku lebih sulit dan untungnya sedikit dan lebih capek ya bun. Kalau toko baju selisih 5.000 dari toko lain itu nggak bakalan sepi, tetap rame. Selagi kita ramah, kita bisa bikin orang itu nyaman sama toko kita. Tapi beda dengan toko sembako, beda 200 perak, 500 perak. Itu bisa jadi toko kita itu bangkrut ya teman-teman, karena orang-orang merasa toko kita itu mahal. Dan kalau toko sembako itu kita itu harus pinter-pinter cari grosiran yang lebih murah dari toko yang lain ya teman-teman. Ini sedikit cerita ya teman-teman tentang pengalaman. Ini masalah gas. Gas itu juga bisa bikin kita rugi kalau kita itu kurang teliti. Biasanya kalau orang desa, kalau di toko aku itu, kalau beli gas rata-rata ngambil dan bayar, tapi tabung gas mereka itu belum dibawa ya, atau belum ditukar. Karena rata-rata di desa itu beliau-beliau ini kan cuma punya tabung gas 1. Karena melihat gas tinggal sedikit, makanya beliau beli dulu karena takutnya nanti kalau beliau mau masak, pas masak tiba-tiba habis, makanya beli dulu gitu loh teman-teman. Karena dari itu kalau kita nggak teliti siapa yang bawa, pasti gas kita akan hilang. Siapa yang bawa kita kadang lupa ya teman-teman. Maaf kalau kata-kata aku itu bulat ya teman-teman, ataupun susah dimengerti. Karena dulu aku nggak punya pengalaman, aku nggak pernah mengalaminya, gasku itu jadi hilang ya teman-teman. Karena pikir aku alah cuma tetangga dan saudara, masa nggak dikembaliin gitu. Tapi bukan cuma aku aja ya bun, kakakku juga pernah mengalami. Jadi kita itu harus lebih hati-hati, dan ini cukup aku dan kakakku aja yang ngerasain. Karena kalau aku mau ambil gasnya, aku juga nggak tahu siapa yang bawa teman-teman. Dari sejak itu aku kadang tulis di buku setiap ada yang beli gas teman-teman. Dulu aku ingatku orang itu yang bawa kayak gitu. Waktu aku tanyain, nggak taunya kata dia udah dipulangin. Jadi aku juga nggak berani mau ngotot ataupun gimana, karena aku juga pelupa ya teman-teman, siapa yang bawa dan siapa aja gitu, nggak aku tulis. Makanya sekarang itu aku tulis ya teman-teman. Itu pengalaman ya bun.
Siapa nih yang pernah ngerasain masalah gas ini? Apakah cuma aku dan kakakku yang pernah ngalamin, ataukah ada teman-teman ada pengalaman yang sama atau yang lain? Boleh komen di bawah ya. Nah, itulah pentingnya pengalaman ya teman-teman. Yang kedua itu seringnya toko kita tutup. Orang pasti males ya mau belanja ke tempat kita karena sering tutup. Misal orang mau belanja aja di hati udah berkata, tokonya Elin masih tutup nggak ya? Daripada bolak-balik aku beli ke toko ini aja lah yang pasti buka. Seperti itu ya teman-teman, kira-kira teman-teman, ketika toko kita sering banget yang namanya tutup, maka secara tidak langsung pelanggan akan menjauh, bahkan tidak bakal balik lagi ke toko kita. Seperti itu. Tapi apakah kita boleh tutup toko? Boleh dong bun, tapi minimal 1 minggu sekali biar tidak beresiko terlalu tinggi. Tapi kalau semisal teman-teman tutupnya seminggu berkali-kali, maka pelanggan kita itu akan kabur dan pelanggan akan mencari ke toko yang lain yang tentunya tidak terlalu sering tutup seperti itu. Maka dari itu kita itu harus hindari yang namanya sering-sering tutup toko ya. Karena ini murni pengalaman aku sendiri ya teman-teman. Dulu aku buka warung sembako itu penuh barang semua, etalase alhamdulillah penuh. Tapi sekarang rak-rak aku tinggal 1, itu pun tidak penuh ya bun, karena seringnya aku tutup. Pelangganku kabur, tak kembali lagi. Tapi rezeki itu udah ada yang ngatur ya teman-teman. Tapi aku doain semoga teman-teman dijauhkan dengan yang namanya rugi, apalagi bangkrut ya, amin. Karena aku tahu rasanya saat kita mau buka usaha itu kita itu nabung. Tapi saat kita udah punya usaha, kita itu malah kurang teliti, kurang pengalaman. Jadinya toko kita itu bangkrut atau rugi ya teman-teman. Dan ini video aku tadi pagi sama anakku waktu habis sholat subuh. Ini kita maraton ya teman-teman, atau jalan-jalan pagi. Di sini aku jalan-jalan ke alun-alun desa, jalan kaki sama anakku dan mau ke tempat mbahnya. Di sini banyak anak-anak yang lagi main petasan ya teman-teman. Ini adalah suasana di alun-alun Gayau Sakti, lapangan Gayau Sakti. Itu di depan konter anak-anak lagi ngidupin mercon. Di sini anakku lagi selfie dulu ya teman-teman. Kayak terus ganti. Di sini anakku tak suruh foto, tapi gayanya seperti itu. Gimana mau bisa dipoto? Belum apa-apa udah gerak. Ya Allah. Hari ini aku jalan-jalan pagi karena anakku mau ke tempat mbahnya ya. Dia pengen ke tempat ibuku teman-teman. Karena ini lumayan jauh dari rumah. Ini tadi dia minta gendong, habis itu dia minta turun. Dan ini jalannya udah kelihatan siang ya teman-teman, karena ini tadi kan habis subuh kita langsung jalan kaki. Oh iya, untuk teman-teman yang lagi ngejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kita sama ya teman-teman, kita masih sama-sama pejuang bisnis toko kelontong dan juga YouTube. Jalan-jalan ya, sepi. Dukung aku terus ya teman-teman, karena ini udah mulai siang. Ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.